si desa wisata bahari gitu. Nah, selama ini kan di Kalimantan itu memang wisata desa wisata itu masih sedikit ya dan yang saya ketahui itu cuma satu yang memang digarap gitu. Nah, tapi konsepnya itu tidak pendekatan dengan wisata bahari yang berbasis daya dukung atau berbasis ekologi gitu. Nah, kebetulan riset saya itu terkait itu Mm-mm. gitu. Jadi eh, ini bisa nih nanti dimitingkan sama Mas Wawan gitu. Jadi mungkin terkait konsep ataupun program yang bisa dibikin. Mm-mm. Jadi bisa nanti itu kita kolaborasi atau seperti apa gitu. Saya izin coba share screen ini ya Mas ya. Boleh, silakan Mas. Sebentar. Sudah masuk ya Mas ya? Terlihat ya. Nah jadi eh, ini bagian dari hasil tesis ya Mas. Terlihat Jadi Mas. Aman. eh, bagian dari hasil penelitian. Jadi kenapa saya itu sangat apa ya concern di ini karena di Kota Baru kemarin itu saya sempat diskusi dari Badan Perencana Daerah ya Bapeda bahwa di Kota Baru itu mereka sudah pengen tuh untuk berpindah pendapatan daerahnya itu ke memanfaatkan sumber daya alam yang memang itu tidak habis gitu, sustain gitu. Di sana kan banyak batu bara, pertambangan kayak gitu ya, sawit. Nah, itu kan kalau batu bara atau pertambangan itu bakal habis gitu ya dan degradasi lingkungan juga. Sehingga mereka melihat potensi wisata di sana itu banyak gitu. Cuman mereka ini langkah-langkahnya belum 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 ada untuk itu gitu. Jadi salah satu urgensi pentingnya itu gimana mengoptimalisasikan potensi desa wisata bahari berbasis daya dukung dalam peningkatan ekonomi di Desa Teluk Tamiang Kota Baru. Ini sebagai salah satu percontohan ya di Desa Teluk Tamiang yang bisa diadopt di desa-desa lainnya gitu. Eh, ini nggak bisa next. Nah, jadi dasar peraturannya itu sebenarnya pemerintah provinsi itu dia punya Renstra, rencana strategis itu. Cuman masih belum ini Mas, tercantum ya di Renstra itu. Sebenarnya dari peraturan Menteri Kelautan itu udah ada di tahun 2020 tentang desa wisata bahari. Nah, sayangnya pemerintah belum aware ke sana tuh. Mungkin karena perlu adanya perencana juga ya di akademisi. Karena saya lihat saya dulu jurusan S1-nya Sosial Ekonomi Perikanan. Karena di perikanan saya dulu juga masih belum concern untuk wisata ini. Bahkan riset-riset penelitian dari Fakultas Perikanan itu belum begitu banyak ya terkait desa wisata. Mereka hanya mengkaji tentang opportunity, peluang SWOT-nya, SWOT-nya itu. Jadi belum sampai ke detail ke bagaimana memanajemen lingkungannya gitu, bagaimana mengelola dengan sistemnya gitu. Nah, jadi dasar peraturan dari Menteri Kelautan ini udah ada sebenarnya. Nah, kemudian ini data Dinas Pariwisata 2021. Jadi di Kabupaten Kota Baru yang kita highlight itu kalau secara jumlah dia itu nomor 3, Mas. Jumlah total dari wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Tapi secara kalau kita breakdown lagi secara ini wisatawan mancanegara dia itu nomor 5. Nah, kalau yang paling banyak di wisatawan Nusantara itu, dia di posisinya apa namanya tiga tadi ya, yang paling banyak itu di Kabupaten Banjar, karena at least kita itu punya ini ya wisata religi gitu. Tapi kan kita concernnya kalau religi ya bukan apa ya tidak dikelola dengan gimana mengelola dengan sesuai ekologi gitu. Nah, kita kan bicaranya di sini gimana kita bicara wisata itu dikelola dengan manajemen berbasis ekologi gitu. Nah, di sini secara domestik 2024 ini BPS. Jadi di Kabupaten Kota Baru khususnya itu dari 2019 sampai dengan 2023 itu selalu mengalami peningkatan. Itu kenapa ada terjadi penurunan di 2019-2020 itu terjadi karena pandemi COVID.
pemberlakuan skala ini ya, pemberlakuan pembatasan pemberlakuan apa PPKM. Nah, jadi artinya dari grafik ini kita lihat eh, dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Ini menjadi tantangan dan peluang juga untuk Kabupaten Kota Baru sebenarnya. Kenapa menjadi tantangan? Karena eh, setiap tahunnya itu meningkat, otomatis menjadi mass tourism. Ini salah satu studi case yang terjadi di Marina Bay di Thailand. Ketika mass tourism, mereka akan eh, mengalami penurunan kualitas kualitas sumber daya alam, entah dari sisi terumbu karangnya atau limbah-limbah dari itunya merusak ekosistem sumber dayanya. Sehingga itu berdampak juga nantinya kepada eh ini entah nanti itu dampaknya kepada terumbu karang, bisa penurunan hasil perikanan, pencemaran lingkungan, itu sudah pasti. Karena kemarin ketika saya ke sana itu terakhir bahkan bank-bank sampah itu saja masih minim ya. Kemudian edukasi juga masih sangat kurang gitu. Jadi perlunya ada perencana ataupun eh, NGO ataupun pihak swasta ataupun penggerak organisasi gitu untuk mengambil suatu program langkah yang konkret gitu. Bahkan penelitian mengatakan di 2022, saya mengutip dari Ramadhani, kalau di daerah wisatanya itu sudah kualitas airnya itu tercemar sedang. Artinya ini sudah warning ya, warning bahwa dengan adanya aktivitas manusia, kemudian adanya limbah organik itu dampaknya sangat nyata gitu. Nah, kemudian ini hasil dari penelitian saya ambil untuk indeks kesesuaian wisata untuk pantai dan untuk snorkeling. Jadi nanti ada apa namanya map nanti akan kita lihat di sana. Nah, ini peta kesesuaian untuk wisata pantai. Di bagian DRCs itu sudah memenuhi kriteria, artinya memenuhi kriteria wisata pantai. Kriterianya ada berupa apa saja? Salah satunya dari panjang pantai, lebar pantai, kemudian kedalaman. Nah, itu sudah saya lakukan untuk menganalisis apakah pantai ini sesuai gitu dengan ke indeks kesesuaian wisata secara ekologis. Nah, kemudian untuk kesesuaian snorkeling. Halo, Mas Adam. Suaranya masuk, Mas? Kayaknya tadi apa unstable connection di saya deh Mas. Ini saya izin kayaknya videonya saya tutup supaya bandwidthnya tetap oke ya. Oke, siap. Oke, Mas. eh ya, kita lanjut ya, Mas. Maaf, tadi juga jaringan saya kurang stabil. Nah, ini peta kesesuaian wisata snorkeling di daerah Teluk Tamiang itu yang berarsi merah itu sesuai, artinya sudah memenuhi kriteria ekologis. Kemudian yang sesuainya yang berwarna kuning. Kemudian ini untuk overlay untuk dua-duanya wisata pantai dan snorkeling. Kemudian daya dukung kawasan. Nah, Hmm. ini yang menjadi highlight kita bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian di Pantai Teluk Tamiang itu dengan luasan panjangnya itu 1.000 meter, itu daya dukungnya bisa menampung 80 orang per hari. Kemudian untuk terumbu karang, wisata snorkeling itu dia bisa mendukung per harinya itu 681 atau kita genapkan 681 saja, tidak pakai koma gitu. Nah, jadi intinya dengan adanya ini seharusnya di setiap wisata itu dia mempunyai daya dukung. Jadi tidak boleh dengan over gitu. Jadi ada daya dukung tadi sehingga tidak melebihi batas maksimal, sumber daya alam itu tidak tertekan dan tidak mengalami kerusakan juga. Di sana juga saya sudah melakukan penelitian terkait klasifikasi dan peran stakeholder.
yang terlibat siapa saja, kemudian tugas tupoksi mereka apa saja berperan gitu. Nah, nanti peran misalkan dari Pemuda Bakti Banua meng-create program di bidang untuk edukasi ataupun nanti terkait pelatihan-pelatihan secara profesional untuk Hmm. pengelolaan wisata gitu. Nanti bisa di sana. Oh, putus-putus ya. Sebentar. Masih putus-putus ya, Mas? Saya pakai jaringan pribadi dulu deh. Sebentar. Tes kalau gini udah bagus nggak, Mas? Ini jelas, Mas. Ah ya, maaf. Ini kita Ah, ulangi, Mas, yang tadi ya. Eh, di sana juga saya udah melakukan penelitian analisis terkait hmm, klasifikasi dan peran stakeholder, pihak mana saja yang terlibat, kemudian perannya apa saja. Nah, nanti misalkan Pemuda Bakti Banua terlibatnya di bidang apa, misal nanti di bidang edukasi ataupun nanti peningkatan kreativitas ekonomi kreatif gitu ya. Nanti ada di slide akhir ya. Nah, ini menurut penelitian kepentingan yang paling berperan penting itu adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Nilainya sangat tinggi, kemudian pemerintah desa nilai kepentingan dan pengaruhnya paling rendah. Nah, ini hmm, stakeholder mappingnya. Nah, ini keselarasan fungsi setiap stakeholder. Jadi, setiap peran ya, pemangku kepentingan itu dia mempunyai peran masing-masing. Ini yang perlu kita dorong nih untuk pengelolaan di setiap wisata gitu ya, khususnya ekowisata gitu. Kemudian ini strateginya dari dukung fisik tadi luasan kawasan wisata itu terbatas rentan terhadap kepadatan pengunjung, aktivitas wisata juga harus dibatasi dan diatur. Nah, di sini yang memang harus jelas nih, harus dibatasi tadi sesuai dengan data saintis gitu ya. Dan diatur oleh undang-undang ataupun diatur nanti itu misalkan melalui teknologi yang sekarang misalkan kita mau masuk kayak misalkan saya mau ke Gunung Rinjani gitu. Sekarang harus daftarnya online jadi terdetek gitu ya secara digital, secara hmm. rapih gitu. Kemudian strategi yang bisa kita tetapkan itu zonasi wisata baharinya di daerah mana aja sih wisata snorkeling tadi gitu dan pengaturan intensitas kunjungan tadi. Karena eh, banyak dari masyarakat itu ketika melihat alam yang bagus itu mereka senang kemudian menikmati dan tidak tahu gitu bahwa tindakan mereka itu merusak. Misalkan mereka menginjak terumbu karang kemudian patah atau mengurangi kualitas perairan itu gitu jadi tercemar karena limbah-limbah organik gitu. Kemudian ada daya dukung ekologisnya sensitif terhadap gangguan diperlukan pengawasan dan yang ketat ya perlindungan ekosistem. Jadi perlunya mengkonservasi gitu daerah konservasi khusus daerah mana gitu ya daerah untuk dimanfaatkan untuk wisata daerah mana gitu. Jadi ada beberapa pengkhususan, ada sistem zonasi namanya. Jadi daya dukung sosialnya juga. Nah, di sini kita bisa masuk nih kalau Pemuda Bakti Masyarakat mendukung pengembangan wisata namun kapasitas masih terbatas dia. Perlu peningkatan peran dan kapasitas masyarakat, penguatan Pokdarwis dan pengelolaan berbasis masyarakat. Daya dukung fasilitas, sarana prasarana masih terbatas juga, pengembangan fasilitas selektif ramah lingkungan, kerjasama stakeholder dalam pembangunan amenitas dan aksesibilitas. Daya dukung ekonomi, di sini juga bisa masuk melakukan berbagai program untuk peningkatan pendapatan masyarakat, ekonomi kreatif, entah misalkan kerajinan khas dari di sana gitu ya. Sehingga orang ketika datang ke sana tuh punya oleh-oleh berkesan gitu. Misalkan kayak kita Iya. ke Bali gitu ya. Kita kalau ke Bali itu ada oleh-oleh yang unik dan lucu gitu. Jadi keingat gitu ya. Hmm. Pengembangan wisata diarahkan pada ekonomi lokal tadi, diversifikasi atraksi wisata dan penguatan UMKM lokal. Nah, selama ini kan kita belum tahu nih UMKM ekonomi lokal yang memang
ciri khasnya kita di daerah sana gitu ya. Mungkin ada kayak kerupuk-kerupukan dan lain-lain gitu. Cuman ada nggak yang berkesan memang dari desa itu gitu. Nah, pengembangan dan pengolahannya ini harusnya tadi ada peraturan payung hukumnya terintegrasi ya, antara Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Disub, dan Dindak. Ya, peran mereka ini sangat kita butuhkan. Karena kalau kita jalan sendiri itu, uh, pertama ya, kalau payung hukumnya nggak jelas gitu ya, nggak disupport, entah nanti dari support pendanaan ataupun support dari fasilitas tempat dan lain sebagainya lah gitu. Nah, ini untuk hubungannya siapa-siapa saja tadi kalau untuk penetapan zonasi wisata itu yang regulatornya pemerintah daerah, provinsi dan kota. Kemudian pelaksananya siapa? Pelaksananya Pokdarwis, kemudian LSM sebagai pengawas, akademisi itu pendamping, Hmm. kemudian pengembangan dan prasarana wisata itu Pemda itu dia sebagai fasilitator, Pokdarwis pemanfaat, swasta itu sebagai investor, kemudian akademisi perencana. Kemudian pengawasan pemanfaatan SDA itu Pemda uh, penegak aturan. Jadi kalau ada aturan yang menyalahi gitu ya, disampaikan gitu. Nah, ini perlunya kolaborasi apa namanya stakeholder tadi. Pengawasan lokal nih, Pokdarwis dan masyarakat. Nah, di sini yang bisa kita masuk program-program pendidikan, konservasi ataupun eh, apa namanya peningkatan ini ya profesionalitas, misalkan tour guide yang memang bersertifikat gitu ya. LSM ini mitra ya sebagai mitra, kemudian sebagai evaluator, promosi ekowisata, Pemda itu koordinator, Pokdarwis atau masyarakat konten lokal. Selama ini sih saya lihat wisata Kota Baru itu ada di akun IG-nya sudah cukup bagus ya. Mereka ajak beberapa influencer gitu ya. Eh, Cuman perlunya ini nih, mereka udah promosi gencar gitu ya. Ternyata mass tourism tadi orang banyak berkunjung, ternyata wisatanya jadi rusak gitu. Akhirnya nggak sustain gitu dari apa namanya lingkungannya nggak sustain lagi, dari ekonomi nggak sustain gitu. Akhirnya pendapatan masyarakat balik lagi ke nol. Balik lagi ke apa perikanan tangkap. Di sana kan mayoritas perikanan tangkap ya. Ada juga keramba jaring apung gitu. Kemudian untuk swasta itu media atau CSR, pendamping mereka. Kemudian penguatan kelembagaan Pokdarwis, Pemda pembina, Pokdarwis masyarakat itu pelaku utama, kemudian LSM fasilitator, kemudian akademisinya pendamping. Nah, ini peraturan pengelolaan terumbu karang itu sebenarnya sudah diatur dalam beberapa undang-undang ya. Di antaranya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 sampai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan eh, IK 220 tentang penangkapan ikan dengan bahan atau alat terlarang. Nah, jadi untuk program rehabilitas dan pengelolaan terumbu karang biasanya kalau di ini sebutnya Kormap gitu. Coral Reef Rehabilitation and Management Program. Jadi tujuannya untuk apa? Mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang. Eh, di sini yang terlibat siapa saja sih gitu kan? Yang terlibat ya bersinergi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi serta organisasi non pemerintah. Nah, di sini konsepnya adalah dengan konsep pengelolaan berbasis masyarakat atau PBM. Kenapa jadi PBM? Karena banyak penelitian mengatakan di suatu daerah pesisir itu eh, kalau tidak melibatkan masyarakat itu tidak akan berhasil gitu ya, tidak akan berhasil dengan tidak ada dukungannya itu. Kebetulan banget di Teluk Tamiang itu kan eh, kepala desanya Pak Taufik itu sangat 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 welcome ya dengan untuk pengembangan wisata itu. Dan terbukti selama kepemimpinan beliau mungkin beberapa tahun beliau sudah jadi di sana itu sangat cepat ya pembangunan aksesibilitas itu. Nah, tinggal gimana memanajemen untuk ininya nih, apa jumlah kunjungannya, kemudian pengaturan dari
limbah dan kemudian peningkatan kualitas pengetahuan dari masyarakatnya, terutama Pok Darwis tadi selaku pelaku ininya gitu ya, aktornya di sana gitu. Nah, pengelolaan kolaboratif ini dilakukan melalui beberapa tahapan ya, langkah. Yang pertama, memperkuat kelembagaan di daerah dalam mengelola terumbu karang secara berkelanjutan, basisnya masyarakat. Jadi harus masyarakat selalu terlibat gitu. Memberikan pelatihan, fasilitas, pemberdayaan bagi masyarakat terlibat di samping bentuk organisasi untuk memulai proyek, saring pembiayaan. Pemerintah daerah diharapkan turut berkontribusi dalam menyediakan dana pendamping dan pengunjung. Komitmen pemerintah daerah, aparat keamanan, partisipasi masyarakat, penegak hukum, keberhasilan program, maka diperlukan pengawasan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan tegas. Memfasilitasi pelaksanaan komponen pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat, baik dalam bentuk pelatihan, keterampilan, fasilitas untuk merencanakan pelaksanaan pengelolaan skala masyarakat. Kemudian penyadaran masyarakat nih tentang kerusakan ekosistem terumbu karang. Kemudian ini studi kasus yang terjadi di salah satu pulau ya. Uh, Beberapa upaya penyelamatan terumbu karang yang telah rusak dilakukan daerah yaitu di Pantai Bangsiri, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, yang menariknya di sini mereka itu punya terobosan, Mas. Hal unik dalam transparansi terumbu karang, mereka menggunakan botol kaca bekas yang dimanfaatkan sebagai media transparansi. Inovasi tersebut sudah dapat haki dari Kementerian Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Nah, jadi eh, kita bisa nih, misalkan kita mau masuk ke bagian lapisan masyarakatnya melalui eh, muatan lokal pendidikan, penyuluhan, pemanfaatan media elektronik, dan media massa ya dan massa sehingga seluruh lapisan masyarakat itu mengetahui pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang itu gitu. Tentu apa konservasi juga rutin gitu yang kita lakukan. Kemudian sudah itu sih Mas. Jadi sekilas ini ya. Monggo Mas kalau ada yang Terima kasih banyak. Ya, siap. Hmm, Mas Adam, terima kasih banyak sudah reach out ya ke ke saya. Saya mewakili Pemuda Bakti Banua Yayasan Astur Center, Mas Adam. Di betul siap, Pak ketika Pak Zul mengarahkan untuk ke sini gitu ya, karena di beberapa kesempatan kami juga mengerjakan program-program berbasis CSR tuh di desa-desa binaan kami, Mas. siap. Sejauh ini sih memang belum ada ke Kota Baru gitu. Paling banyak di Kabupaten Tapin, Beritokuala, kemudian Banjarmasin. Menariknya menurut saya yang em, bisa kali ya untuk kita lakukan sama-sama adalah saya terpikir tadi untuk kita kemudian menindaklanjuti ini Mas dengan em, memperkenalkan konsep atau paparan Mas Adam ini ke Dinas Pariwisata Kalsel. Nah, saya mau make sure dulu Mas, apakah mungkin Mas Adam udah sempat gitu beraudiensi dengan Dinas Pariwisata Kalsel atau seperti apa Mas? Ya, eh, saya sempat ketemu dengan Dinas Pariwisata Kota Baru ya. Kalsel itu saya Mm, datanya data sekunder saja. Ini kalau mm, untuk audiensi belum belum sampai ke sana. iya iya. Mas, saya rasa kita punya kesempatan di sini Mas gitu untuk apa? Memang pasti harus PDKT dulu Mas ya Betul, sebelum ibaratnya sebelum nikah kan atau sebelum menjalin hubungan kita harus PDKT dulu. Nah, tadi saya mau memfollow up Mas, menjemput nih pemikirannya Mas Adam. Kalau sepemahaman Mas Adam gitu ya, Pemuda Bakti Banua ini kan adalah lembaga yang memang fokusnya di CSR, kemudian juga em, dia membina anak muda juga Mas gitu, kayak Karang Taruna gitu, termasuk Pok Darwis gitu. Nah, kalau misalnya melihat em, belakangan saya melihat itu ya banyak stakeholder dalam hal ini dinas-dinas itu senangnya tipikal yang melaksanakan BIMTEK gitu Mas. BIMTEK bimbingan teknis melatih gitu. Nah, waktu Mas ada mention soal Pok Darwis nih saya rasa potensial gitu untuk kita bisa membekali para pengurus Pok Darwis ini dengan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman baru supaya mereka punya apa persepsi yang lebih fresh gitu soal betul, bagaimana seharusnya em, wisata bahari itu bisa dijalankan dikelola dengan keberlanjutan. Gitu. betul.
Setuju banget sih Mas. Jadi saya Hmm. itu memang dari kemarin sih sebenarnya saya itu mencari wadah ya untuk Hmm. mengekspresikan hasil penelitian ini gimana gitu kan. Jadi Hmm. saya selalu ditanya sama dosen pembimbing saya, dibilang nanti habis ini ngapain katanya. Pulang. Saya bilang ke Kalimantan dulu. Saya mau coba kenalkan konsep-konsep ini gitu kan. Eh, Hmm. tapi saya belum dapat eh, partner collaboration gitu untuk itu gitu. Jadi Hmm. sekarang ini kan saya melihat wisata di Kota Baru ataupun wisata di Kalimantan lah mengalir saja gitu. Jadi kayak Iya. jalan sendirinya gitu. Jadi tidak berbasis dengan eh, edukasi yang memang itu basisnya pengetahuan secara saintis gitu. Saya sangat setuju untuk diadakan program yang bimbingan teknis, bagaimana misalkan kita Hmm. konservasi terumbu karang, gimana menjaga terumbu karang itu yang sesuai kriteria ekologis gitu. Jadi Hmm. saya sangat-sangat ini sih tertarik untuk itu. Hmm. Kami akan siapkan Mas apa, suratnya dalam beberapa hari ini. Moga-moga nanti Dinas Pariwisata berkenan. Nah, em, Mas Adem tuh asli orang Kalimantan Selatan, Mas. Asli asli Kalimantan. Oh, Kalimantan Selatan Asli atau Kalimantan, Kalimantan Selatan. oh di KTP daerah mana, Kalimantan. Mas? Saya itu kuliah di perikanan, tinggalnya Hmm. sekarang itu di Kalimantan itu di Kabupaten Baritokuala, Oh, di Baritokuala sih. Kan di Grand Yayasan Purnama. Center. Uh, Oh iya 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 iya. Kapan balik, Mas? Ya, rencananya sekitar 2 mingguan ini, ya, insya Allah akan bisa pulang sih. Iya berarti ini apa soal soal hasil penelitian keilmuan soal ini Mas Adam lah yang apa tahu betul gitu secara komprehensif gitu ya. Kami siap menjadi partner apa dengan pengalaman beberapa kali kami menggandeng pemerintah. Mudah-mudahan em, soal pariwisata ini mereka punya kacamata baru sih Mas. Karena saya lihat ya memang saya orang Tanah Bumbu Mas, tetanggaan Oh sama Kota ya, Baru ya. Jadi selain mungkin ya tantangan akses ke kota baru yang jauh, tapi sekarang saya melihat mungkin Mas Adam udah pernah lewat jalan alternatif Mas yang iya, Banjarbaru itu. iya, iya, Itu kan memotong lumayan banyak yang harusnya Banjarmasin ke Batu Licin itu 6 jam, sekarang mungkin bisa ditempuh paling cepat 3 jam gitu. Artinya ke Kota Baru nambah 2 jam gitu kan, nambah 2-3 jam udah bisa nyampe gitu. Boleh Mas, kalau gitu apa em, nanti saya izin mungkin kita akan apa ya, bentuk tim buat diskusi terus apa aja yang perlu sama-sama kita lakukan. Kalau saat ini ya saya terpikir bagaimana tim Pemuda Bakti Bandung ini jadi partner gitu. Karena betul, mau bagaimanapun kan harus ada lembaga Mas ya yang betul, apa mengakomodir ini. Kami sangat siap siap, Mas dan ini sangat enlightenment juga Mas sangat mencerahkan gitu ya. Makasih banyak. Saya siap, itu jadi saya secara personal tuh jadi kayak optimis gitu ya. Ternyata potensi wisata Kalsel khususnya Kota Baru tuh apa punya punya potensi yang luar biasa gitu. siap. Terima kasih banyak Mas Wawan ya. Semoga nanti saya tuh sebenarnya pengennya ketemu langsung gitu biar ngobrol lebih dalam gitu. Cuman karena Boleh? masih di Bogor gitu ya. Nanti kita Iya, agendakan mungkin ya Mas Wan ya. boleh. Siap, Oh, saya bisa menyesuaikan. Deket aja kok Mas di Kirim Purnama nanti berkunjung ke kantor kami ya. siap, siap, siap. Oke. Berarti apa kalau dari kan Mas Adam udah pengalaman nih ya. Kalau kolaborasi-kolaborasi seperti ini kan melibatkan banyak pihak ya Mas. Biasanya Mm-mm. bottleneck atau tantangan paling susahnya apa Mas? Kan ini ada pemerintah nanti ya. Terus Mm-mm. yayasan kan mungkin sebagai NGO atau kalau di Pentahelix tuh C lah mungkin ya community sama akademisi ini. Gimana kira-kira Mas Adam? Iya, sebenarnya kalau tantangannya saya lihat tidak begitu susah ya dalam untuk berkolaborasi karena pertama kita punya kapasitas dosen-dosen EFIK juga yang memang kompatibel yang bersaing lah di bidang perikanan. Jadi paling nanti kita cari narasumber-narasumber yang eh, terkait ngedukung gitu ya potensi-potensi perikanan apa wisata perikanan di Kota Baru gitu. Kita ambillah mereka beberapa dosen untuk jadi narasumber. Kita Hmm. adakan saja nanti untuk mereka ini. Kemudian
kalau untuk dinas-dinas terkait ya mungkin nanti kita akan lihat dulu seberapa ini sih inline gak sama program Renstra mereka di tahun ini gitu. Iya, Karena Renstra ini kan kadang-kadang oh ini kita bukan ini nih nggak bisa gitu kan. Nah ini agak susah juga paling di situ nanti agak mm, tantangannya. Nah, paling nanti itu eh, ya setahu saya sih ya anggaran setiap daerah itu dia punya memang sudah untuk kawasan-kawasan konservasi gitu ya. Jadi kita manfaatkan saja nanti ketika ke Dinas Perikanan atau Pariwisata mereka punya nggak dana untuk terkait peningkatan capacity building untuk ini konservasi wilayah wisata gitu. Nah, kita bisa nanti masuk ke sana paling. Jadi mereka anggarkan untuk itu. Nah, sisanya sih paling nanti kita secara ini aja komunikasi secara intens ya sama kepala desa gimana kita bikin konsep ininya gitu ya untuk misalkan tadi untuk Pok Darwis gitu ya. Dari desa gimana responnya oke nggak kalau oke mm, insya Allah sih kalau Pak Taufik oke banget orangnya welcome mm, karena dia juga orang dari latar pendidikan yang bagus ya beliau itu. Jadi kemarin dosen saya juga menggarap proyek sebenarnya di sana itu tentang wisata mangrove. Jadi di Desa Teluk Tamiang juga. Jadi mm, ini inland gitu. Jadi di sana itu nanti mau dijadikan wisata mangrove dan ini juga ada desa apa ada wisata snorkeling dan pantai. Jadi inland ketika orang datang ke sana itu puas gitu. Oh, aku ke wisata iya, mangrove gitu, ke wisata pantai, snorkeling gitu. Jadi snorkeling. sangat sangat ini gitu. Nah, tapi nggak tahu nih kelanjutannya yang wisata mangrove ini eh, gimana nggak tahu karena itu dari apa namanya dari EFIK IPB dan Mm, EPIK-nya ULM ya iya, untuk menggarap proyek dari mana itu pendanaan lah pokoknya. Jadi mereka sama-sama ngegarap itu. Nah, jadi intinya sih tinggal kita ini aja open communication dengan pihak-pihak mm. terkait itu. Gitu sih, Mas. Oke Mas. Heeh. Hmm. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata kan ya? Ya, betul. Iya, 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 iya. Ih, saya terpikir tadi kita apa capacity building itu oke kita menyesuaikan restra. Memang salah satu tantangan juga adalah gimana kita menyesuaikan dengan em, budget anggaran mereka ya di tengah-tengah Betul. efisiensi ini kita juga mesti ngecek karena setahu saya memang Kota Baru sangat gencar sekarang mempromosikan banyak Betul. baliho-balihonya Mas di Iya, Banjarmasin ini wisata Kota betul. Baru. Iya, saya itu khawatirnya ini sebenarnya ketika banyak promosi itu pasti peningkatan itu. Sedangkan mereka secara data Mm, masih belum update nih. Padahal kan dengan mm, data kita bisa baca lah dari data tadi BPS. mm. Semakin tahun tuh meningkat terus. Jangan sampai nanti terjadinya kerusakan lingkungan itu merugikan masyarakat sekitar gitu. Jadi Betul. kan jadinya orang-orang udah nggak ini lagi gitu ya. Sama yang Mm, terjadi di Filipina, di Thailand, di Marina Bay, di Bali juga kan mm. mereka ada wilayah-wilayah gitu. Nah sekarang ini kan harusnya kita punya zonasi tadi Mas. Jadi pembatasan. Iya. Jadi sistem karcis pun nggak ada di sana itu ya di Teluk Tamiang itu belum ada. Hanya bayar ini Mm. aja parkir gitu ya. Jadi Iya. sehingga uang pendapatannya itu tidak terdata dengan baik gitu. Kemudian ya Mm-mm. gimana ini untuk arahnya uang ini apakah masuk ke kantor kepala desa atau masuk ke premanisme atau gimana kita nggak tahu nih gitu kan kan nggak jelas gitu ya. Iya, Heeh. banyak terjadi itu Mas. Saya rasa Heeh. dulu dulu kan sempat mungkin Mas Adem juga tahu dulu Angsana juga kan punya potensi terumbu karang. Cuman Betul. tadi karena apa semangat sekali mereka di awal nggak tahu sekarang tuh udah mulai pudar saya rasa gitu ya Nah, karena udah rusak tadinya ininya terumbu karang. Akhirnya yang itu harusnya bisa jadi apa pendapatan masa depan gitu ya buat daerah sekarang betul. malah tercemar. Belum lagi soal tambang yang makin banyak di Betul. sana. Betul, betul. Ya, Iya, jadi saya tuh melihat itu sangat prihatin banget gitu ya. Sayang banget nih kalau kita nggak action untuk itu gitu, mm-mm, bisa ambil peran di situ. Nah, kemudian kayak terjadi kayak kemarin aja waktu saya datang ke sana itu beberapa kali parkir gitu, masalah parkir aja. Itu ada yang mm-mm, masuk kantong nggak jelas gitu. Jadi
ini siapa sih yang mengelola parkir ini? Gimana sih sistem ininya gitu kan? Iya. Apakah masuk ke pendapatan daerah atau masuk ke gimana sih ininya gitu? Saya itu berharap kalau kita digitalisasi gitu ya di Kabupaten Kota Baru itu sangat bagus sekali. Kayak kita misalkan mencontoh taman-taman nasional, mereka pakai sistem daftar dulu nih gitu ya di sistem gitu. Mm-mm. Nanti tanggal berapa ininya masuk. Jadi udah udah nggak bisa lagi, udah lebih nih dari sekian orang nggak bisa gitu, jadi di hari berikutnya gitu, jadi kayak saya berpikir ke arah sana gitu, bagus sekali gitu. Mm-mm. Cuman ya lagi-lagi kita balik lagi ke fakta di lapangan ya Mas. Di desa, Iya. dari orang desanya ataupun dari pihak kantor desanya gimana, mau nggak ambil peluang nih, ini kita Mm-mm. fasilitasi kayak gini gitu. Kalau di kantor desa bukan hanya ngurus masalah administratif desa, tapi ngurusin tentang wisatanya juga dia, karena pendapatan itunya gede dari itu gitu ya. Nah, lu udah mereka ini aja kelola gitu ya sistem teknologinya itu gitu. Bahkan saya tuh kesusahan kalau ke sana itu mau booking hotel tuh apa namanya? Selalu nggak Iya. ada gitu. Harus lewat WA segala macam gitu. Kenapa saya Betul. pikir kenapa kita nggak ini aja, masukin aja ke apa namanya, ke Traveloka sekalian biar promosi juga gitu. Iya. Iya. Sama tadi soal oleh-oleh gitu ya Mas. Kalau kita ke Iya. Bali kan pasti tuh beli baju barong ya. Baju Mm-mm. barong gitu kan. Terus apa? Pai-pai susu ya atau apa itu Iya, Pai. di Bali kan ya. Kalau kata baru nggak kekurangan. Kita punya ikan asin yang enak Iya, gitu ya. enak. Terus amplang juga kita udah Gampang. orang-orang Jawa Sunda aja suka gitu. Iya iya iya. Boleh Mas, saya izin kita nanti Siap. keep in touch Mas ya. Kita akan Ya, susun rencana kolaborasi bareng. Berkabar Mas nanti kalau udah di Baritokwala kita bertemu nanti sambil ngopi-ngobrol langsung. siap, siap Mas Awan ya. Iya. Siap. Makasih banyak Makasih Mas banyak Mas Awan ya. Adam. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. Yuk, mari Mas.